Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC, MOC. Sebagaimana video yang viral, memang dia melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan secara hukum, menganiaya seseorang. Jadi karena mungkin berbeda umur ya, yang satu memang mahasiswa yang dengan berusaha, memang dia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu beban dari kampusnya, yang kebetulan anak ibu yang si Lady juga memang sedang mengikuti proses yang sama, ya mau nggak mau terjadi miskomunikasi. Calon tersangka ini siapanya si Ibu L, Bu? Oh, itu adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Jadi kita akan meluruskan persoalan karena ini sebenarnya penjadwalan yang mungkin dari si Lady-nya, dari anak ini mungkin ada beban yang terlalu berat dan juga mungkin ada sesuatu yang tidak diperlakukan sama, seperti aja. Sebenarnya miss lah, menurut saya itu miss aja itu mungkin dari. Kasus yang lagi rame saat ini adalah kasus penganiayaan dokter koas yang ada di salah satu rumah sakit di Palembang yang dilakukan oleh oknum yang diduga adalah kerabat dari rekan sesama dokter koas. Masalahnya sepele, hanya masalah pengaturan jadwal yang nggak diinginkan oleh rekan atau anggota sesama dokter koas. Ya, yang bikin jadwal ini kan ketua atau koordinatornya. Sehingga semestinya didiskusikan, setelah dilakukan diskusi, ada ya biasalah ingin meminta jadwal yang sesuai yang diinginkan, berkali-kali diganti jadwal itu, tapi tidak ada yang sesuai, tidak ada yang kesepakatan. Nah, uniknya ini si dokter ini yang diduga memiliki kerabat atau anak dari seorang pejabat tinggi di Kementerian PU mengutus ibunya untuk melakukan lobby. Masalahnya, pertemuannya dilakukan di luar dari rumah sakit itu, di sebuah kafe di kawasan Palembang. Nah, yang jadi masalah di sana terjadi diskusi yang tidak menemukan titik temu, dan sopir dari ibu pejabat ini ibunya nih yang diutus, akhirnya meluapkan emosinya dengan melakukan penganiayaan. Ini sesuatu yang biasalah sepertinya ya, terkait dengan ketidakcocokan terhadap jadwal yang ada. Yang menarik dan lebar kemana-mana ini gara-gara apa? Setelah diketahui bahwa dokter tersebut yang diduga mengadu kepada ibunya, ini adalah anak seorang pejabat tinggi negara ini. Nah, pejabat di mana? Konon pejabat Kementerian Keuangan. Nah, ini yang jadi masalah, melebar kemana-mana nih, sampai hartanya dilihat lah, diungkit, laporan harta kekayaannya. Yang jadi pelajaran buat kita adalah arogansi itu sekarang ini harusnya sudah nggak lagi berlaku ya. Mau anak pejabat, anak orang kaya, anak siapapun, semestinya berlaku sama lah. Kalau ada penganiayaan, ya udah diproses saja secara hukum. Ini sudah ditetapkan tersangkanya yang menganiaya, yang diduga adalah sopir dari keluarga tersebut. Tetapi kayaknya ibunya ini juga bakalan dilibatkan ya, karena pemicunya juga karena ibunya mengajak pertemuan sang dokter koas yang sebagai koordinator, ya, kita sebut namanya Lutfi ya, dokter Lutfi yang masih sebagai dokter koas ini kemudian dianiaya oleh sopir yang diduga juga kerabat dari rekan sesama dokter koasnya. Ini jadi pelajaran buat kita teman-teman semua, bahwa arogansi itu sangat-sangat tidak berlaku lagi di negara kita lah. Mau arogansi karena dia punya jabatan, anak atau kerabat dari pejabat, semuanya sama di mata hukum, ya harus ditindak, harus diberlakukan sama. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ya, masalahnya yang melebar-lebar itu adalah ketika diungkap siapa bapaknya, pejabat di mana, berapa hartanya, itu akan melebar kemana-mana yang pastinya malah menjadi sorotan publik. So, teman-teman semuanya, yuk belajar banyak dari kasus ini. Siapapun kita harusnya bisa saling menghargai, bisa saling menghormati. Apapun masalahnya,
jangan main hakim sendiri, jangan sampai kita menjadi arogan, sombong, dan angkuh hanya karena kedudukan dari orang tua kita ataupun siapapun. Bagi kita, pelajaran ini cukup menjadi hikmah pembelajaran. Kejadian ini harus diusut tuntas, mudah-mudahan segera clear. Semua pelakunya ditindak tegas, termasuk Dr. Lutfi juga harus segera mendapatkan penanganan. Konon mendapatkan luka-luka yang sudah dirawat di rumah sakit. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.